Viralnya e-book Broken Strings karya Aureli Moremans yang menyeret nama Robby Tremonti hingga membuat Robby emosi dan akhirnya angkat bicara dengan membeberkan sederet fakta hingga diduga mengancam akan menghilangkan buku Broken Strings. Rupanya juga menyeret sederet nama selebriti diantaranya Hesti Purwadinata yang mengaku mendapat ancaman dari Robby. Namun kemarin di hadapan awak media, Robby akhirnya membantah tudingan tersebut. Benarkah Robby sakit hati lantaran Hesti dianggap ingin memblokir dirinya dari industri hiburan tanah air? Wajar saya merasa sakit hati, sangat wajar menurut saya. Hesti tahu orangnya, pernah syuting bareng dan kenal. Dan saya di dunia syuting, berarti kan pengen diboikot orangnya. Dia tahu siapa. Harus begini ya, jelas ya. Berarti kan ini cuma CT ya, nggak ada atasnya ya, nggak ada unsur pengancaman ya. Benarkah lantaran tak mendapat tanggapan dari Hesti dan Edo, Robby mengancam akan melaporkan pasangan selebriti ini ke polisi? Saya nggak mau berkonflik dengan Hesti dan Edo yang ini bukan, kamu nggak tahu privasi orang kenapa harus terlibat. Itu kan menurut saya bukan ancaman, saya berusaha menghimbau loh. Kalau misalkan itu ancaman berarti kan ada feedback, bisa diajak bicara dulu. Kalau dia ini aja nggak direspons. Selain Hesti, nama Nikita Willy juga ikut terseret setelah dalam bukunya Aureli membeberkan fakta pernah dibully oleh artis terkenal di kala itu. Satu lagi tuh aku pernah ditawarin untuk masuk ke judul dia lagi gitu. Terus produsernya bilang, tapi kamu harus potong pendek, kan dulu aku rambutnya kan panjang banget kan. Harus dipotong pendek soalnya kamu jadi tomboy yang kayak naik motor gitu. Terus aku kayak sedih gitu, tapi udah abis potong si peran utamanya itu yang kayak jangan pakai Aureli deh. Nggak jadi dipakai. Pengakuan Aureli seolah makin menguatkan dugaan jika Nikita yang melakukan bullying terhadap Aureli. Lantaran kala itu, Nikita dikenal sebagai ratu sinetron yang permintaannya akan dituruti oleh pihak production house, termasuk jika ia ingin menyingkirkan pemain yang attitude-nya dianggap tak baik. Kalau buat ganti-ganti kru gue sebenarnya nggak pernah gitu, cuma kayak kalau mungkin kadang-kadang ada satu pemain yang memang attitude-nya jelek. Karena gue orangnya sangat-sangat pro kru banget gitu. Jadi gue menganggap kalau kru di sinetron tuh atau di lokasi adalah keluarga gue. Jadi kalau misalkan ada satu pemain yang attitude-nya tidak baik towards them gitu, jadi gue bisa bilang kayak I don't like this person gitu, terlalu ini terlalu itu. Terus kemudian 2 episode kemudian perannya meninggal. Tuh hilang. Sontak saja pengakuan Nikita di podcast Jordi Onsu semakin menguatkan dugaan netizen. Tak ayal media sosial, istri Indra Priawan ini pun langsung digeruduk warganet. Tak hanya Nikita, nama ibunda Joshua Suherman pun juga ikut terseret lantaran dalam buku pengalaman pahit Aureli, Lisa Suherman dianggap sebagai peri atau penyelamat dalam hidupnya untuk lepas dari hubungan toksik dikala hati dan fisiknya mengalami luka penuh rasa sakit. Dia tidak ragu. Aku antar kamu pulang, katanya, ke rumah ibumu sekarang. Ada harapan menyala di dadaku, cepat dan terang. Aku mengangguk. Sontak saja Instagram Joshua dibanjiri pujian oleh netizen. Makasih ya udah nolongin Aureli. Jauh sebelum Broken Strings beredar, Aureli pernah mengungkapkan terkait toxic relationship. Kala itu, usia Aureli masih 15 tahun, terlalu bucin dengan sosok pria yang menjadi kekasihnya meski usianya jauh lebih dewasa. Benarkah pria yang dimaksud adalah Robby? Toksiknya tuh pelan-pelan, nggak yang langsung yang mukul gitu, nggak. Awalnya mungkin cemburu dulu, nggak boleh chatting sama cowok, nggak boleh ngobrol sama cowok, terus akhirnya nggak boleh temenan sama cewek, akhirnya suruh jauhin orang tua. Sebenarnya kalau feeling sih udah dari awal, cuma ya gitu, karena aku kurang banyak pengalaman mungkin, jadi aku mikirnya kayak wah mungkin dia akan berubah.
Seolah tak belajar dari pengalaman Aureli, artis cantik Ratu Sofia justru berani menentang hingga memutuskan komunikasi dengan orang tua dan keluarganya lantaran menentang hubungannya dengan Cornelio Sani yang usianya 19 tahun lebih tua. Jujur udah capek banget sih selama ini sama omongan fitnah nyokap gue. Ya udah setahun, tapi omongannya makin kemana-mana kan sebenarnya. Capek banget gue. Ya maksudnya gini loh, kalian bisa lihat gue tuh happy itu sama Sani. Gak ada tuh minta tolong sama siapapun, minta pertolongan, minta diselamatin tuh gue gak ada sama siapapun kayak gitu. Ya karena memang gue gak butuh diselamatin sebenarnya. Benarkah hal tersebut dilakukan Ratu lantaran dirinya merasa lelah harus menjadi tulang punggung keluarga? Gue kuliahin kakak gue kuliahin sepupu gue sekolahin adik-adik gue bayarin paman gue berobat, untuk obatnya dia setiap hari gue yang biayain, gue ngebiayain emak gue, bokap gue sakit. Itu hasil gue kerja dari kecil. Gue harus main film yang ada adegan gak pantasnya demi keluarga gue bisa dapat duit ratusan juta.